Halo semuanya, selamat datang di TechPack ID. Perkenalkan, aku adalah Indra, seorang karyawan swasta di industri garment kurang lebih selama 6 tahun, dan aku bekerja sebagai seorang pattern maker atau pembuat pola baju. Buat teman-teman yang ya mungkin udah terbiasa dengan industri garment, harusnya nggak asing lagi dengan pembuatan pola. Dan buat teman-teman yang mau belajar untuk apapun itu tujuannya, mari kita belajar bersama. Di channel ini, series ini, aku akan sharing bagaimana cara pembuatan pola, semua hal tentang dunia industri garment. Goalsnya adalah kita mengetahui bagaimana caranya membuat sebuah produk yang baik, bagaimana memilih produk yang baik, dan info-info terkini seputar dunia fashion. Oke, nggak usah berlama-lama. Untuk series pertama ini aku akan sharing bagaimana caranya pembuatan pola menggunakan software yang sehari-hari aku gunakan. Peralatan-peralatan yang perlu disiapkan itu nggak banyak. Teman-teman hanya membutuhkan laptop atau komputer atau PC atau apapun itu yang bisa terinstall Elektra, Modaris, dan koneksi internet. Itu pun jika dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan juga nggak masalah, nggak ada koneksinya. Yang penting ada softwarenya. Ataupun kalau nanti teman-teman nggak punya softwarenya atau punya laptopnya, teman-teman bisa belajar secara manual, karena step by stepnya itu akan sama, membuat manual ataupun dengan komputer. Yang membedakan itu hanyalah media yang kita gunakan aja. Jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang nggak punya Modaris ataupun komputer, teman-teman bisa belajar secara manual. Oke, di video pertama ini aku mau pengenalan dulu secara umum apa sih itu Lektra ataupun Modaris. Baik, jadi teman-teman, Lektra ini atau Modaris adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk membantu membuat pola secara digital. Icon dari Lektra atau Modaris itu sendiri nanti seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang akan kita gunakan ke depannya untuk membuat pola. Kita akan belajar, kita akan ulik-ulik bersama. Dan langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, dia akan seperti ini. Tampilan awalnya itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah workspace kita nantinya yang besar ini. Dan di sini adalah kumpulan tools dan juga menu-menu yang akan kita gunakan untuk bekerja nantinya. Di sini ada menu bar yang di atasnya, ada banyak pilihan, ada file, edit, sheet, control sheet, display, size, dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dan juga bertahap sambil berjalan. Nanti kita akan jelaskan apa itu fungsinya. Dan di pojok bawah ini adalah selection. Nah, ini sebenarnya bisa berganti-ganti karena nanti dia akan berganti sesuai dengan tools yang sedang aktif saat ini. Karena saat ini yang aktif adalah selection nih di sebelah sini, maka yang sini adalah selection. Misalkan jika kita pilih develop, maka di sini pun akan berubah menjadi develop. Oke, tampilan secara umum seperti ini. Sekarang bagaimana caranya membuka dan menyimpan file yang akan kita kerjakan. Menggunakan Modaris ini, teman-teman, membuka dan menyimpannya sedikit berbeda dari aplikasi-aplikasi yang umumnya. Sedikit lebih unik lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk proses membuka sih nggak terlalu berbeda. Kita bisa langsung klik file, open. Nah, ini ada beberapa file yang pernah aku kerjakan. Misalkan aku pilih yang ini, langsung kita open. Nah, untuk open cukup begitu aja. Tapi untuk menyimpan, teman-teman, kita bisa klik di sini file, lalu kita ke akses pad di bawah. Cepatnya itu bisa kita tekan Ctrl J. Nah, ini adalah tampilan akses pad, teman-teman. Jadi akses pad itu adalah simpelnya alamat di mana kita akan menyimpan file kerjaan kita. Kita bisa klik di sini, double klik. Nah, lalu kita akan diarahkan Windows-nya. Kita mau simpan di mana nih?
Misalkan aku mau simpan di sini. Nah, teman-teman bebas nanti mau simpan di mana. Oke. Nah, ini kan yang kolom paling atas dan kolom yang bawahnya itu semuanya berbeda ya, teman-teman. Kalau kita ingin menyimpan dengan baik, alamatnya itu benar sesuai folder yang udah kita siapkan, maka kolom-kolom yang ada di bawahnya ini harus sama dengan kolom yang paling atas yang udah kita tentukan tadi. Caranya kita bisa klik ini tanda seru yang ada di pojok kanan, klik. Nah, setelah semuanya sama, itu baru kita bisa menyimpan dengan baik dan sesuai dengan folder yang kita tentukan tadi. Kalau tadi kolomnya ini beda ya, itu kita nyimpannya pasti akan salah, nggak di folder yang udah kita tentukan. Kalau udah sama semua seperti ini, kita bisa oke, ini belum tersimpan, ini kita baru menentukan di mana kita mau menyimpan. Nah, untuk menyimpannya kita masih harus klik lagi file, lalu kita klik save. Nah, itu tadi save pertama. Save kedua itu ada continuous. Nah, ini baru kita benar-benar menyimpan project kerja kita tadi. Cukup panjang ya prosesnya dibanding aplikasi-aplikasi yang teman-teman biasa pakai. Sepertinya untuk pendahuluan ini cukup sekian aja. Kita udah belajar, kita udah mengetahui tampilan awal dan juga belajar membuka dan juga menyimpan file daripada kerjaan kita. Selanjutnya aku akan lanjutkan dengan membahas tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat Wawa. Di sini ada F1 sampai dengan F8. Itu adalah menu-menu tools yang akan kita gunakan ke depan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.